Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bicara tentang pengenalan keyboard menggunakan huruf hijaiyah atau bahasa Arab, kemudian tanda baca dan harokatnya. Nanti insya Allah akan kita langsungkan juga pengenalan keyboard tersebut, keyboard bahasa Arab di HP juga. Pertama tentu kita akan setting dulu bahasanya dari yang setting ke bahasa Arab juga. Kalau di sini kita lihat kan ada cuma dua, English sama Indonesia. Kita akan tambah dengan bahasa Arab. Kita ambil di control panel dulu yang di gambar Windows tersebut. Kita ambil control panel, kemudian kita cari di situ yang language. Nah, yang language keyboard ini ya. Kemudian kita change nanti di situ. Terus change display language, kita ambil change keyboard. Nah, mudah-mudahan jelas sama Nanda ya, change keyboard. Kemudian situ kan ada English sama Indonesia, kita tekan Add. Nah, kita cari situ Arabic, situ ada Arabia, Arabic Saudi Arabia, pilihannya banyak itu. Ada Syria, Tunisia, ada UEI, kemudian ada Yemen, Armenia. Kita cukup ambil yang di atas, paling atas sekali. Nah, ada situ keyboard, ada kita tekan keyboard. Nah, situ ada Arabic 101, kemudian 102, 103. Boleh kita tekan salah satunya atau dua juga boleh dari situ. Yang 01 juga boleh, 02. Kemudian kita tekan OK. Nah, dia akan bertambah dengan sendirinya. Apply. Oke. Nah, kita akan pindah. Kita lihat di sini di toolbarnya sudah ada 3, Arabic, kemudian English, kemudian Indonesia. Kita lihat di bawah sudah di situ ada Arabic, kemudian Arabic, Indonesia, dan English. Kalau kita akan mengetik ke Arabia, kita tekan Arabic. Nah, kita akan pindah ke Word lagi. Kita gunakan Microsoft Word. Langsung kita praktekkan. Nah, kita besarkan dulu Ananda. Kalau untuk ketikan bahasa Arab, sebaiknya untuk di awal, untuk pengenalan huruf hijaiyah, kita lebihkan dari 20-an, bisa jadi 28 atau mungkin sampai 30. Dan biasanya kalau untuk tulisan bahasa teks biasanya bahasanya tradisional Arabic. Tambah dulu. Jadi targetnya nanti Ananda bisa menggunakan atau bisa membuat media, atau bisa membuat animasi, atau bisa membuat PowerPoint dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi kita yang orang komputer pun harus bisa kita menulis pakai bahasa Arab. Nah, ini umpamanya ya. Kalau untuk bahasa teks, kembali lagi dia kepada traditional Arabic. Oke. Oh my god. Sebentar, ada Indonesian Traditional Arabic.
Kenapa balik lagi dia nih? Oke. Kita akan cobakan kalau dia traditional Arabic, tentunya kita harus pindah ke sebelah kanan karena penulisan untuk bahasa Arab itu sendiri di sebelah kanan. Kita akan coba mengenalkan hijaiyah satu-satu dengan menggunakan traditional Arabic. Alif itu di H, jadi Anda bisa tekan keyboard H itu hasilnya alif, kita spasi. Kemudian keyboard F itu ba, spasi. Kemudian keyboardnya Jim, J itu ta, kita spasi, pengenalan satu-satu ya. Kemudian E itu sa, spasi. Kemudian kayak tanda baca kurung itu loh, nah ini dia. Ini itu Jim, maaf, di depannya yang kurung tertutup, Jim. Kemudian spasi, P, huruf P itu H, kita spasi. Kemudian huruf O, H, spasi. Kemudian kurung terbuka itu dal, kurung terbuka, dal, spasi. Kemudian za agak jauh letaknya. Za itu di sini nih. Nah, di tanda apa namanya, di gelombang seperti ini tuh za. Kita spasikan lagi, itu dia za. Nah, setelah itu ro. Nah, ro letaknya di V. Itu dia ro. Kita spasikan. Kemudian za. Nah, za itu letaknya di titik dan kemudian dan apa ini namanya ini, lebih besar ya, kayak tanda lebih besar. Kita spasikan niza. Kemudian sim itu di S itu sim, ini dia, dispasikan lagi. Kemudian sya itu di huruf A, itu dia sya, kita spasikan lagi. Kemudian short di W ini short tuh hasilnya. Kemudian dot itu di ki, nah ki ini dot, kita spasikan. Kemudian to di tanda baca yang koma dan titik 2 di atas. Nah, to, Anda bisa lihat hasilnya. Kemudian zo itu yang strip dan tanda tanya ini. Nah, itu dia zot. Maaf, kita belum spasikan. Kemudian a. Nah, a itu di huruf U. A di huruf U. Kemudian gha di huruf Y. Y ini gha, ini dia, atau ghain. Kita spasikan lagi. Kemudian huruf F itu T. Nah, kemudian huruf Q itu R. Nah, R itu dia huruf Q. Kemudian huruf kaf. Nah, kaf itu tanda baca yang ini nih, apa ini ya, titik 2 ya, titik sama koma. Nah, titik sama koma nih, tapi tidak kita pakai shift kan ya. Nah, ini dia, itu kaf, itu dia hasilnya. Kemudian spasi, lam itu huruf G, lam ini G. Kemudian mim itu di huruf L, mim, spasikan lagi, itu dia mim. Kemudian nun ada di huruf K. Nah, itu dia K. Kemudian lam, mim, nun, waw. Waw ada di huruf apa ini, ada di tanda baca kayak K, yang seperti ini ya. Kemudian ada kayak koma, itu waw.
kemudian mim, nun, waw, ha lagi. Nah, ha yang bulat itu ada di huruf i. Nah, di huruf i itu ha, itu dia. Oh ya, spasinya kita lupa. Ha di huruf i. Kemudian lam, mim, nun, ha, lam alif. Nah, lam alif itu di b. Kemudian hamzah di x. Hamzah yang tunggal ada di X tuh. Kemudian ya yang tidak bertitik, ya tuh kan ada yang bertitik ada yang tidak. Kalau yang tidak bertitik itu di huruf N, itu dia. Kemudian kalau ya yang bertitik itu di huruf D. Kemudian hamzah, ada hamzah itu di atas huruf ya kan, nah ini di Z dia. Kemudian hamzah itu ada yang di atas huruf waw ya kan, ini di C dia. Nah, itu dia Nanda. Oh ya, spasinya kita lupa tadi. Nah, terus tamarbutoh, di mana letaknya? Tamarbutoh itu di M. Nah, M ini tamarbutoh. Tuh. Kemudian ada alif. Yang alif dia ada kayak gelombang di atasnya. Nah, itu baru kita menggunakan shift. Nah, shift N. Tuh. Kurang dekat ya. Oke. Shift, kita tekan shift. Kemudian berbarengan dengan huruf N. Kan? Shift N. Itu hasilnya. Nah, ini yang untuk di tradisional Arabic. Nah, untuk tradisional Arabic nanti hasilnya kalau bentuk tulisannya, contoh kita buat bismillah ya atau basmalah. Oh ya, pengenalan untuk ininya dulu, harokatnya di bawah agak lebih kita besarkan lagi biar agak jelas. Kita pakai 36 lah. Oke. Contoh fathah. Fathah itu di shift key. Tuh. Nah, kita spasi lagi. Kemudian untuk baris di bawah shift A. Maaf, tidak bergeser ya. Oke. Shift A. Kemudian spasi untuk domah. Shift W, maaf. Shift E. Oh ya, enggak kelihatan ya. Shift E itu domah. Kemudian kita spasikan. Ada yang fathatain, domah tain ya kan. Kalau dia tanwin atau dua, shift W itu dua dia fathahnya. Kemudian kita spasi, shift S itu kasrotain atau dua di bawah, kita spasi lagi. Shift R itu domatain. Bagaimana kalau sukun? Kita spasi dulu. Shift X itu sukun. Oh, agak didekatkan lagi ya. Shift X, kita ulang lagi. Shift X itu sukun. Kemudian tasdid. Nah, kita spasi lagi. Shift dengan tanda baca yang seperti ini nih. Nah, ya di sebelah angka 1. Shift, kemudian yang gelombang, maka hasilnya tasdid. Seperti itu. Nah, kita coba membuat kata di bawahnya kayak bismillah gitu ya. Oke. Bagaimana dengan pertalian? Dia otomatis bertali sendiri ya Nanda. Kita cobakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi ba ya. Ba. Bis. Mim. Kita spasi untuk Allah. H. Kemudian G double 2 kali. Kemudian I. Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Kemudian V. Kemudian H. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mimnya lagi. Mim nun. Mimnya yang mana? Mimnya yang
L, kemudian nunnya yang L. Bismillahi, kita spasi. Nah, Ar-Rahim, alif lam, kemudian fi, Ar-Rahimi, ha lagi. Nah, kemudian ya, ini yang kita gunakan ya. Nah, Rohimi tambah nun. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita berikan dia ini harokat? Nah, kita mundurkan dulu. Oke. Caranya kita tekan shift. Nah, kalau dia di baris bawah berarti shift A. Bis. Mati dia ke huruf sim. Ya kan? Berarti kita geser lagi kursornya ini menjadi bis. Kita tuh geser lagi kursornya, barisnya di bawah. Shift A lagi. Bismi. Allah sudah ada otomatis dengan sendirinya. Kemudian hanya baru baris di bawah, berarti shift lagi, shift A. Bismillahi. Terus Rahman ini kan alif samsiah. Nah, kita taruh di atas ra. Nah, kita beri tasdid. Tasdid tadi atau syiddah tadi, shift, kemudian tanda baca ini, maaf. Oke. Nah, shift dengan ini juga, dengan tanda ininya. Tadi kan baru tadi tasdidnya aja dulu kan. Nah, sementara ro-nya yang fathah belum ada. Jangan kita alih-alihkan dulu kursornya, tetap di situ juga. Kita tinggal menambah dengan shift key. Nah, shift key baru dia berbaris fathah. Shift key. Nah, ra dia kan mati ke huruf H, ya kan? Kita geser kursornya, kemudian baru kita sukunkan. Nah, mim, ar-rahma, ma-nya fathah, shift key lagi, ar-rahma, nunnya berbaris di bawah, berarti shift A. Kemudian lagi-lagi dia ar-rahim, berarti kembali kita tekan dia shift dengan tanda baca gelombang tadi, kemudian baru fathah dengan tidak menggeser kursornya, fathah. Ar-rahim, kita geser kursornya ke H, kemudian dia berbaris di bawah, berarti shift A, ar-rahim. Kemudian kita geser satu lagi kursornya karena dia mati ke huruf ya, berarti shift key, ar-rahimi. Nah, maka mimnya berbaris di bawah, shift A. Seperti itu. Bisa kita besarkan dan bisa kecilkan. Nah, ini kalau dia tulisannya di traditional Arabic. Nah, bisa juga kita alihkan dengan tulisan yang lain. Contoh, kalau untuk ini biasanya orang menulis traditional Arabic ini untuk skripsi, untuk tesis, untuk makalah, dan untuk teks bacaan bisa juga ini, tapi tulisannya agak terlalu kecil, kita blok, bisa kita ganti dengan syakal, namanya kita tukar, sakal majal, sakal najal lah. Nah, ini dia sakal najal. Dia akan berubah seperti ini. Begitu juga dengan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita gunakan dengan traditional Arabic, tapi traditional Arabic agak tipis tulisannya. Kalau untuk teks bacaan biasanya orang menggunakan syakal ini, sakal najal. Nah, ini seperti ini tulisannya Ananda. Silakan diperhatikan, kita coba lagi, dan saya akan tuliskan atau saya akan tuliskan di mana dia alif tersebut. Bisa Ananda tulis nanti satu-satu, di mana letaknya alif, kemudian letaknya ba, dan seterusnya. Sekali lagi kita tulis di bawah, di atasnya dulu huruf hijaiyahnya, kemudian nanti akan kita tuliskan di mana letak secara latiniahnya. Oke, kita besarkan dulu biar lebih jelas. Kita jadikan 36.
spasinya mungkin kurang. Alif kita sama dengankan berjelas. Oke. Alif sama dengan agak keliru dia. Oke. Alif itu H, agak susah. Oke, nanti dituliskan ulang. Jadi alif itu A, kemudian ba itu F. Nanti Ustazah akan ketikkan lagi di keyboard Ananda. Silahkan mencoba ini. Kalau nanti sudah fasih, kita akan coba mengetik teks bacaan kecil dengan menggunakan laptop, tapi pakai bahasa Arab. Jadi teks bahasa Arab kita akan tulis ulang dengan menggunakan laptop, dan Ananda akan diarahkan untuk menulisnya pakai bahasa Arab, baik di HP nanti ataupun di laptop.